Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Untuk melakukan pemadaman, selain menerjunkan tim Satgas Darat, tim Satgas Udara memadamkan api dengan helikopter waterbombing bantuan BNPB pada Minggu sore. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1407620039 ingin memaparkan mengenai penyebab kebakaran hutan bagi Indonesia. Kebakaran hutan merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak sangat besar bagi lingkungan. Kebakaran hutan ini merupakan kebakaran yang meluas dengan cara cepat sehingga tidak dapat dikontrol oleh manusia. Kebakaran hutan ini mengakibatkan api yang sangat besar dan juga adanya hembusan angin yang sangat kencang mengakibatkan api dapat membakar lahan dengan cara cepat hanya dalam hitungan menit saja. Nah, api yang berkobar dalam kebakaran hutan ini bisa mencapai suhu kurang lebih 1000 derajat Celcius dengan tinggi api sekitar 50 meter. Hal ini yang mengakibatkan kebakaran hutan ini tidak dapat dihindari. Nah, dilansir dari Earth Eclipse, dikatakan bahwa penyebab hutan itu berasal dari ulah manusia dan juga kejadian alam. Namun, sekitar 90% kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ataupun di daerah global itu disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ulah manusia yang pertama ini adanya merokok. Adanya kebiasaan manusia merokok di hutan dan membuang puntung rokok dengan sembarangan tanpa mereka sadari bahwa puntung rokok tersebut belum sepenuhnya mati. Dan puntung rokok tersebut dapat membakar dedaunan kering sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Lalu penyebab selanjutnya adanya perkemahan. Kegiatan perkemahan ini tidak luput dari adanya kegiatan api unggun. Nah, api unggun ini tidak dimatikan dengan cara yang tepat sehingga masih ada titik-titik api dalam api unggun tersebut yang dapat menyebabkan kebakaran di hutan. Lalu selanjutnya adanya membakar sampah. Membakar sampah merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah. Masyarakat masih belum mengetahui apa saja dampak yang dapat mereka rasakan ketika kita membakar sampah sembarangan, apalagi membakar sampah di hutan. Nah, salah satu dampaknya selain dapat membakar hutan adalah menimbulkan polusi udara dari asap-asap tersebut. Perkenalkan, saya Sinta. Pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyebab kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia. Selanjutnya ada membakar hutan untuk membuka lahan. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Selanjutnya ada perambahan hutan. Di sini adanya kegiatan migrasi yang akan membuat penduduk membakar hutan untuk kepentingan lahan mereka. Dan selanjutnya ada sebab lain. Sebab lain di sini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya api. Contohnya adalah kebiasaan penduduk mengambil rotan yang biasanya sambil bekerja mereka menyalakan rokok dan membuang puntung rokoknya dalam kawasan hutan yang mempunyai potensi bahan bakar melimpah sehingga memungkinkan terjadinya kebakaran. Nah, selain itu ada kejadian alam juga. Sebagian kecil penyebab kebakaran hutan itu terjadi karena kondisi alam itu sendiri. Misalnya petir. Sambaran petir ini bisa menimbulkan percikan api yang menimbulkan kebakaran. Sambaran ini sering mengenai benda yang tinggi seperti pohon, tebing, atau batuan atau kabel listrik. Selanjutnya ada erupsi gunung berapi. Lahan panas yang melewati hutan bisa memicukan kebakaran. Dan ada iklim, suhu yang tinggi terutama akibat pemanasan global bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya suhu panas mulai membakar ranting atau dedaunan kering yang kemudian meluas karena adanya tiupan angin serta curah hujan yang rendah. Perkenalkan, nama saya Wulandari, nomor induk mahasiswa 1407620048. Saya dari kelompok 3. Berikut dampak-dampak yang dirasakan Indonesia akibat terjadinya kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan. Dampak biologinya: 1. Habitat makhluk hidup yang menghilang. Pembakaran hutan di Riau yang terjadi otomatis dapat menghilangkan habitat satwa lokal. Makhluk hidup yang tinggal di hutan tersebut pun akan tergusur kelangsungan hidupnya. Yang kedua, tanah mengalami kekeringan.
Hutan yang terdapat di Riau merupakan hutan gambut, di mana memiliki tanah yang tidak subur. Gambut adalah vegetasi yang tidak mudah terbakar, bahkan saat musim kemarau. Namun karena kesengajaan yang terjadi oleh oknum yang bersangkutan, mereka membuat parit-parit untuk mengeringkan gambut dan membakarnya. Apabila tanah menjadi kering, maka tanah tersebut pun akan sukar ditumbuhi oleh tanaman. Yang ketiga, pohon-pohon besar yang tumbang. Pohon yang seharusnya dapat hidup sekian tahun, sengaja ditumbangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kelangsungan hidup yang terjadi pun akan terganggu. Ketiadaan hutan akan mengakibatkan banyak kerugian, antara lain mengakibatkan banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan suhu yang bertambah tinggi. Yang keempat, kebutuhan air bersih tidak dapat terpenuhi. Hutan merupakan wadah penahanan air yang sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup. Jika hutan semakin menipis, maka tak ada yang bisa menampung air. Akibatnya, cadangan air berkurang, maka makhluk hidup akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Yang kelima, kesehatan masyarakat terganggu, karena asap yang terjadi akan mengganggu kesehatan mereka, seperti penyakit ispa, kanker, asma, dan penyakit kulit lainnya. Kemudian, dampak dalam sosial ekonomi. Yang pertama, kegiatan perekonomian masyarakat terganggu. Hal ini dapat terjadi karena asap polusi dari pembakaran hutan di Riau sangat tebal, sehingga menghambat masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi. Yang kedua, transportasi terganggu. Pembakaran hutan yang terjadi di Riau mengakibatkan asap yang sangat pekat sehingga terjadi kemacetan yang panjang karena jalan yang tidak bisa dilewati tertutup oleh asap tebal. Jarak pandang pengendara yang sangat terbatas pun mengakibatkan kecelakaan. Kerugian dari terganggunya transportasi ini adalah waktu yang dibutuhkan menuju suatu tempat akan menjadi semakin lama. Yang ketiga, kerugian pertanian masyarakat terhambat. Kegiatan pertanian dapat terganggu karena pembakaran hutan yang terjadi. Asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan menghalangi masyarakat untuk bekerja di sawah mereka. Kerugiannya adalah kerugian bahan pangan. Kemudian yang keempat, produktivitas menurun. Pembakaran hutan yang sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menimbulkan efek domino bagi masyarakat sekitarnya. Salah satu dari dampak pembakaran hutan di Riau mengakibatkan produktivitas pertanian menurun. Sarah Yuliani Azahra dengan NIM 14076200064 akan membahas mengenai dampak fisik dan kimia serta dampak sosial. Nah, yang pertama, dampak fisik dan kimia. 1. Dampak pada kualitas udara. Polusi dari hasil pembakaran hutan secara sengaja jauh lebih berbahaya dibanding hutan yang terbakar secara alami karena terdapat zat-zat kimia di dalamnya seperti karbon monoksida dan aldehid. Kerugian dari asap polusi yang ditimbulkan adalah kesehatan masyarakat yang terganggu, menghambat tumbuhan untuk dapat berfotosintesis. Yang kedua, dampak pada cuaca. Kondisi cuaca yang kering berpotensi menyebabkan titik api yang sebelumnya sudah kecil di bagian bawah gambut kembali memicu kebakaran hutan dan lahan. Karena pembakaran yang terjadi, maka suhu di sekitar akan bertambah. Kerugian dari kebakaran hutan secara luas di Riau dan di Kalimantan telah menyebabkan pemanasan global dan meningkatnya suhu di bumi. Nah, selanjutnya akan membahas dampak sosialnya. Yang pertama, mengganggu daerah sekitar. Yang pertama itu mengganggu daerah sekitar. Nah, yang paling parah terkena dampak kabut asap Riau dan Kalimantan itu ya Riau dan Kalimantan itu sendiri. Kemudian daerah tetangga. Kabarnya daerah tetangga pun juga terkena asap dari kebakaran hutan tersebut. Kerugian yang terjadi pun itu mengganggu hubungan kerjasama antar negara atau daerah karena asap yang terjadi itu menghambat kerjasama antar daerah atau negara itu sendiri. Nah, hubungan politik antar negara pun juga dapat terganggu karena negara tetangga akan menganggap Indonesia itu amatir dalam mengelola negara. Yang kedua, bahan pangan yang terbatas. Karena terbatasnya masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah atau daerah, maka kegiatan bercocok tanam masyarakat pun itu terhambat. Bukan hanya karena masyarakat
tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas cocok tanam, tapi seperti biasa, tapi karena tumbuhan yang tumbuh itu tidak dapat optimal, mati atau layu. Nah, kerugian dari hal ini itu akan menimbulkan kurangnya bahan pangan bagi masyarakat, karena stok pangan yang diberikan pemerintah pun juga terbatas dan tidak mencapai daerah-daerah pedalaman. Nah, kerugian dari kurangnya bahan pangan tersebut adalah kelaparan. Nah, kalau kelaparan berkepanjangan itu dapat menimbulkan kematian. Nah, yang ketiga, terganggunya kegiatan belajar mengajar atau terkait pendidikan. Dampak yang dirasakan akibat dari adanya kebakaran hutan dan masalah kabut asap ialah terganggunya kegiatan belajar mengajar, karena kabut asap yang terjadi itu mengandung partikel debu yang berbahaya. Jika terus terhirup, itu akan menyebabkan gangguan ISPA. Nah, sehingga para siswa yang harusnya masuk dan belajar harus diliburkan untuk menjaga kesehatan mereka. Saya Pascal Dinata Susanto akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 secara global. Nah, dampak yang pertama yaitu ada asap kebakaran hutan. Asap kebakaran hutan ini tentunya menjadi masalah yang serius. Sebab asap kebakaran hutan ini bukan hanya terjadi di lokasi kebakaran hutan saja, tapi juga asapnya terbawa sampai daerah lain, bahkan sampai negara tetangga. Negara tetangga yang terdampak asap hasil kebakaran hutan ini adalah Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di sana langit yang biasanya berwarna biru seperti biasa menjadi warna kegelapan bahkan kemerahan akibat dari adanya asap hasil kebakaran hutan di Indonesia ini. Lalu dampak yang selanjutnya itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dari asap yang ditimbulkan mengakibatkan gangguan pernapasan. Dampak langsung yang diterima masyarakat mulai dari gangguan pernapasan dan lain-lain. Badan Lingkungan Hidup Singapura menyatakan indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Singapura semakin memburuk dan sudah mencapai angka 112 atau kategori tidak sehat di beberapa daerah Singapura. Dampak selanjutnya itu bagi negara Malaysia. Bagi Malaysia, dilihat dari aspek sosial ekonomi, adanya kabut asap yang berasal dari Indonesia membuat pemerintah Malaysia membuat kebijakan dengan terpaksa menutup lebih dari 1.000 sekolah akibat kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan atau biasa disebut karhutla di kawasan yang kian parah. Hal ini didasari karena kualitas udara yang dihasilkan dari kabut asap sangat berbahaya, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diantaranya infeksi saluran pernapasan atas atau biasa disingkat ISPA, sakit mata, batuk, dan lain-lain. Sebagai akibat dari asap kebakaran hutan tersebut, untuk meminimalisir hal tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia merilis surat penutupan sekolah setelah menerima laporan bahwa kualitas udara di beberapa daerah mencapai tingkat yang sangat tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nabila Zahra di sini akan menyampaikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia secara global. Menurut peneliti di Harvard University dan Columbia University, mereka memperkirakan akan terjadi 91.600 kematian dini di Indonesia, 2.200 kematian di Singapura, 5.600 kematian di Malaysia akibat dari kebakaran hutan. Lalu, kebakaran hutan juga melumpuh totalkan segala aktivitas masyarakat di Singapura dan Malaysia dan juga mengancam terganggunya aktivitas transportasi baik darat, air maupun udara antar negara karena minimnya jarak pandang akibat asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Lalu kebakaran hutan juga berpotensi terjadinya perubahan iklim, di mana pembakaran biomasa baik itu hutan, lahan, ladang ataupun gambut akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, dengan meningkatnya emisi karbon di udara, maka hal ini akan meningkatkan efek gas rumah kaca. Semakin banyak karbon yang diemisi, maka semakin memperparah efek gas rumah kaca tersebut. Nah, apabila gas tersebut berlebihan di atmosfer, maka akan menimbulkan pemanasan global. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildan Fidor Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 1407620043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi mengatasi kebakaran hutan. Dan solusi ini sifatnya menyeluruh, artinya bukan hanya
tugas dari pemerintah setempat saja, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan ini antara lain yang pertama adalah hindari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, karena dampaknya akan sangat besar sekali bila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Dan dalam undang-undang juga sangat dilarang membuka lahan dengan cara membakar hutan. Kemudian solusi yang kedua adalah bagi warga sekitar harus mendapatkan penyuluhan dari pemerintah setempat ya, supaya lebih peduli lagi dalam menjaga hutan, kelestarian hutan, supaya tidak terjadi kebakaran hutan. Yang ketiga adalah menyediakan lahan-lahan penampungan air ya sebagai bentuk antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan. Yang keempat adalah menghindari membuang puntung rokok ataupun bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar dan bisa memicu kebakaran ke dalam hutan, terkhusus hutan yang sangat rawan terjadi kebakaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Dewi Anjani akan menyampaikan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Riau. Yang pertama, pemerintah menurunkan sekitar 5.600 pasukan darat untuk membantu memadamkan kebakaran di titik-titik yang ada di Riau dan Kalimantan tersebut. Yang kedua, pemerintah juga membuat hujan buatan untuk membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Hujan buatan ini berisikan 800 gram NaCl untuk dilakukan penyamaian awan. Lalu upaya pemerintah selanjutnya adalah memberikan peraturan yang lebih ketat tentang perolehan izin lingkungan serta kewenangan yang dimiliki oleh petinggi-petinggi daerah di kawasan Riau dan Kalimantan untuk menindak pelaku pelanggaran perusakan hutan di kawasan tersebut. Lalu pemerintah juga memberikan upaya berupa pengawasan dan memberikan sanksi secara administratif kepada masyarakat yang melanggar perusakan hutan tersebut. Jadi pada intinya yang upaya dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama menurunkan pasukan darat, lalu yang kedua ada waterbombing, dan yang ketiga ada modifikasi cuaca, dan yang terakhir ada penggunaan zat kimia seperti kalsium oksida untuk memberikan pemadaman di kawasan kebakaran tersebut.